part kayak gini. Dan kebetulan di bagian kopling dan warnanya karena Junin part tadi standar bawaan motor pabrik, warnanya seperti ini, nggak akan neko-neko atau anodes kayak yang motor ini kan dia hitam, terus itunya grey. Dan jelas ininya pasti hitam, ininya bawaan dari bahannya ini pasti kuat banget. Serasi menurut gua, sementara gua bakal pakai yang bawaannya koplingnya R25. Nah jadi serasi ya cuy, kanan kirinya. Oke, langsung aja kita pasang. Set. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini malam hari gua mau upgrade si Jarbo karena ada salah satu spare part yang menurut gua sih ya, secara brandnya dapet, secara fungsionalnya dapet, yang jelas secara harganya juga oke. Apa dia? Sekali ini gua siap-siapin kuncinya dulu. Kita sambil nge-review pertama barangnya, terus mau gua pasangin gimana sih rasanya pakai barang satu ini. Kita langsung aja. Nah ini dia cuy. Jadi di sini tuh ada beberapa barang. Pertama ada kemasan Yamaha. Kemasan Yamaha ini satu. Terus yang kedua ini ada lagi kemasan Yamaha. Nah kalau yang ini beda. Kemasannya dari kompetitornya Yamaha, yaitu dari Honda. Ini adalah namanya bisa disebut tuh receiver foil atau apa sih bang? Reservoir. Nah, atau disebutnya paling simpelnya adalah selang minyak rem. Biasanya ini digunakan untuk master rem belakang di motor Honda, yaitu HRC. Biasanya sih NSR ya Om ya. Pada bisa pakai ini sebenarnya, tapi bisa digunakan secara universal. Perbedaannya apa? Nanti kita tinggal review satu-satu. Dan ini ada kemasan satu lagi dari receiver point-nya, ini tutupnya gitu. Tutupnya dari Honda juga, jadi satu set. Yang paling penting adalah produk ini, kemasannya Yamaha. Jadi konsepnya biasanya sih memang gua buat ke Jarwo itu lebih mengutamakan fungsi ya. Fungsi beda sama yang ini dari sana. Kalau ini ya karena barangnya sudah branded, jadi branded mulai dari shockbreaker pakai Orin dan lain-lain. Ya udah, gua konsepnya kesini itu part-part yang mungkin bisa dibilang nggak banyak orang pakai, tapi secara fungsional oke. Salah satunya nih gua bilang. Nah, ini adalah master rem. Master remnya itu biasanya peruntukan untuk motor Yamaha R1 dengan cc bisa dibilang motor besar ya. Jadi cc-nya itu juga berapa bang R1 nya biasanya? Di atas gope 1000 Di kesana. atas 500 ya. Jadi R1 itu udah besar banget. Tapi sebenarnya ini tuh banyak banget familiar di anak-anak motor yang suka motor head-on. Nah, jadi udah familiar sama master rem ini. Ini salah satu ada kemasannya, ada 3 kemasan. Ini adalah handle remnya. Jadi kita mau ganti upgrade dari master remnya gitu ya. Pertama ini ada pompanya dari master rem, yaitu bisa disebut master rem, dan ini adalah handle-nya. Kita bahas secara satu persatu, boleh didekatin bang. Jadi ini master remnya. Dia di pertama gue buka tadi di sini dari kemasannya, boxnya ini dia dari produknya Yamaha dengan made in Japan. Di sini tertera. Biasanya kita kalau berbicara tentang made in Japan itu di dunia otomotif itu terkenal sama standar kualitas yang cukup bagus gitu ya. Nah ini juga terus sama dengan master rem handle-nya juga, levernya dari made in Japan juga. Terus sama kebetulan yang ininya juga Jepang juga. Tadi selang minyak rem. Nah, gitu, dari HRC Honda. Jadi master rem ini R1 ini yang gua tertarik adalah salah satu bentuknya tidak terlalu rame karena dia joinin part ya. Tadi joinin part Yamaha, yaitu spare part yang dikeluarkan oleh produsen Yamaha-nya langsung. Dan yang lebih kerennya adalah vendornya yang mengeluarkan master rem ini adalah di sini ada logonya tuh. Wow, Brembo. Nah, jadi ini Brembo, keluaran dari vendornya Brembo yang untuk peruntukan motor Yamaha R1. Jadi sistemnya di sini adalah ada 16. Jadi kalau 16 itu jenis pompa diameternya. Biasanya kalau teman-teman ngelihat
ngebahas tentang master rem Brembo itu ada RCS 17, 16, 19 ya ini. Jadi kalau pakai yang R1 ini bisa dibilang 16. Ukuran diameter pompanya sih saya kurang tahu tentang ukurannya atau apanya, tapi yang jelas 16 ini setahu saya sih memang ukuran pompanya gitu. Ini udah keren banget karena gue saling bentuknya tetap simpel, namanya Junin part ya, bawaan motor dia nggak mungkin yang aneh-aneh gitu, maksud dari bentuk dan lain-lainnya. Ini gimana masangnya? Oh gini tuh, dan langsung kita pasang bautnya. Nah tadi bautnya, nah ini bautnya. Set kurang pas cuy. Nah, mantap lah ya. Aduh, setara dengan RCS 19 hanya. Jadi udah, tapi Junin partnya ini nanti gue buka. Yang itu bawahnya sekarang itu pakai R25. Menurut gue sih udah lebih dari cukup pakai R25, hanya secara mungkin nggak jauh dari gengsi ya. Kita ganti ke sistem yang pompanya radial. Ini saya sebut pompa apa namanya, master rem radial. Kita upgrade ke radial ini. Gimana rasanya? Kalau yang ini menurut gua master rem 25 salut dengan motor Indonesia, apa namanya, motor bawaan yang keluar dari di Indonesia. Dia mampu memompa Brembo aftermarket ini dengan 4 piston, sudah lebih dari cukup. Cuma nanti kita upgrade ke yang R1 ini, kita mau tahu nih rasanya bagaimana dan kenyamanan. Yang lebih utamanya sih menurut gue sih, gue suka lebih ke gripnya ya, karena perjalanan jauh itu nggak mungkin ngerem, tapi gripnya ini antara jarak dan gripnya ini enak atau enggak. Tapi kalau dari ukuran ini lebih panjang nih. Ini tuh dibandingin sama 25, segini masih worth it lah kalau buat untuk motor Junin part kayak gini. Dan kebetulan di bagian kopling dan warnanya, karena Junin part tadi standar bawaan motor pabrik, warnanya seperti ini, nggak akan neko-neko atau anodes kayak yang motor ini kan dia hitam, terus itunya grey. Sebenarnya pasti hitam. Ininya bawaan dari bahannya ini pasti kuat banget. Serasi menurut gua, sementara gua bakal pakai yang bawaannya koplingnya R25, yang jadi serasi ya cuy, kanan kirinya. Oke, langsung aja kita pasang. Oke, jadi gua pilih kenapa pakai apa namanya selang rem ini, keluaran dari Honda ARC ini. Pertama, memang dia kuat banget akan panas, jadi sudah teruji karena dia bisa dibilang race only, jadi motor sudah dipergunakan di motor balap sekalipun udah oke. Nah, kenapa gue pakai ini? Karena gue nggak mau pakai tabung, ketika masang di sini nih. Itu bahannya tebal banget ya, tuh, dan warnanya cirias banget. Tuh, kalau dipasang di sini, wow. Dan nanti segini aja, gue nggak akan pakai apa namanya tabung minyak remnya, segini aja. Terus nanti ditutup sama ini. Nah, kalau buat harganya ini, kalau yang tadi apa namanya reservoirnya dari Honda ini, HRC ini, harganya kisaran 200 sampai 250 ribu. Nggak murah ya cuy. Nanti gue potong nih, sisanya gue pindahin ke unyil gitu. Bukan segini kan, gue mikir juga kalau 200 ribuan lah ya, 2,5 lah ya. 2,5 kalau bagi 2 sampai 25, bagi 2 motor worth it lah. Tapi kalau buat satu motor kayaknya harus pikir-pikir dulu nih gitu. Nah, oke, nanti kita lanjut pemasangan di atas bagaimana. Nah, kalau buat Yamaha R1 ini sebenarnya Junin part itu terkenalnya adalah dengan bisa dibeli secara terpisah cuy. Ya kayak tadi, ini aja belinya satu-satu. Ininya satu, selangnya satu, tutupnya satu. Begitu juga yang master remnya dari Yamaha juga seperti itu. Master remnya satu, handle terpisah juga, dan ini adalah keleman belakangnya yang di sini. Gitu. Oke, nanti kita lanjut pemasangannya ya. Nah, sekarang ini yang R25 ini udah gue buka, langsung kita pasang yang R1 nya. Nih, masih ada airnya.
karena takut kotor ya udah kita taruh sini aja dulu. Nah, yang kita pasang yang R1. Set. Nah untungnya kalau motor-motor sekarang itu sistemnya klip kayak gini tuh, sama sih ya hampir semua motor, tapi enaknya keunggulannya kalau kayak gini tuh tinggal buka cabut aja, nggak harus kebuka bagian selongsong gas. Pasang. Gua mau ngerasain pertama kali adalah gripnya, handle bagiannya, handle-nya dan kebalik. Nah cuman di sini yang si R1 ini mas remnya nggak ada bagian ininya, apa namanya, kaca spionnya nggak ada, dudukan kaca spionnya. Ya udah lah ya, nanti kita akan lagi untuk ya bisa dibilang PR2 nanti untuk, karena basicnya mobil bakal buat basicnya Jarwo ini mau gua jadi motor harian yang bisa dibilang taat lalu lintas, tata tertib lalu lintas, mulai dari sennya nanti mau gue pasang ke depannya. Nah kita satu persatu aja kita bikin kontennya biar seru, biar orang penasaran. Sebenarnya temen gue yang Arif itu dia udah pasang duluan, cuman kita lihat sih karena di R1 itu ada beberapa tipe, dia itu beda di gripnya untuk tipe yang ini. Tipe yang ini di handle-nya itu lebih ke dalam, jadi menurut gua kalau secara kemarin di ngobrol sama beliau sih beda. Nah ininya lebih dekat tuh. Kalau punya Arif jauh banget, kendalanya nanti gua jauh, nggak tahu gua detailnya itu seperti apa perbedaannya, tapi sama-sama R1, tapi bisa mungkin akan ada beberapa tipe R1 ya, ada yang mungkin ada yang race, ada segala macem. Anjir ini deket nih, ini gue cocok nih. Jadi kalau gue jarak jauh itu yang lebih kerasa ketika jarak jauh itu kalau jauh gue capek di sini bisa kram nih. Mungkin teman-teman juga udah pernah ngerasain ya seperti ini ya. Yang gue tahu ya tentang baut ini biasanya sih disebutnya baut banjo. Antara Brembo dan motor-motor Indonesia itu biasanya berbeda. Nah ini dratnya kasar standar Indonesia, sedangkan Brembo yang aftermarket kayak yang ini tuh dia dratnya halus. Nah mudah-mudahan aja, gue nggak tahu nih dratnya kasar apa halus, kita cobain masukin dulu. Alhamdulillah, karena mungkin joining part ya bawaan motor jadi sama dengan motor-motor standar lainnya. Tapi kalau yang aftermarket tadi itu dia dratnya halus, makanya kalau teman-teman kalau mau beli baut banjo kayak gini harus lihat dulu nih. Lanjut ini ya. Bisa mana Pak? Macam ini. Macam gitu. Hah? Macam ini. Asa ya dua tadi teh. Begini nih kendalanya kalau oprek-oprek malam nih. Sip dah. Tapi ada. Oke nanti kita ini dulu di-cut dulu aja, kita cari baut. Oke, jadi udah ketemu mental tadi, alhamdulillah udah dapet. Langsung aja kita pasang. Set. Ini ke sini karena dia di bawah, jadi harus ada di bawah, itu harus seperti ini berarti. Males ya kalau malam-malam kalau teman-teman ngoprek di rumah gitu ya. Terus ininya mental ini karena bengkok ininya Bang. Jadi ngelawan kan? Ngelawan. Sebenarnya kalau udah kepasang udah masuk mah udah aman. Kalau gini sama ngelawan. Udah masuk sekali sih udah aman, nggak bisa pakai tangan, cuman awal-awal gitu aja yang agak susah. Nah, ya udah, selangnya udah masuk, selangnya gua pakai heel, high heel.
Oke, kalau lebih hell memang wah, kalau hell ini adalah ya yang satu memang lebih kecil ya, karena tapi lubang dalamnya lebih besar, untuk mompanya dia bakal maksimal. Alhamdulillah beres. Tinggal ini ya PR yang paling kita pasang dulu, kita tesnya panjang dulu aja Bang ya. Iya. Tahan. Jadi Set. Pet siapa ya? Alhamdulillah. Ngekrek. Tapi kurang lagi ya Pam ya. Oh ini pet di sini. Sini dulu nih. Ini mari kita benerin Pam. Bagus nggak sih cuy? Tulis di kolom komentar nih. Bagus pakai tabung apa nanti gak bakal gue potong segini nih. Jadi dia nggak pakai tabung, segini aja. Nanti kita pompa. Oke, tinggal ngambil minyak remnya. Nah ini minyak remnya. Jadi gue pakai minyak rem yang biasa karena kebetulannya adanya yang biasa sih. Dan tapi gue berpengalaman make yang seri racingnya atau keluaran dari brand-brand seperti Motul, terus dari Brembo-nya dot 5 gitu kalau nggak salah. Kalau yang ini dia dotnya dot 3. Perbedaannya sama dot 5 itu mungkin secara kadar si minyaknya ya, itu udah jelas. Tapi pengalaman gue pakai dot 5 itu adalah yang paling fatal karena gue basicnya lebih ke modifikasi ketika itu ngerubah motor ini nih. Efek sampingnya teman-teman tau lah kalau pakai minyak rem itu kendalanya adalah kalau minyak remnya terkena bagian dari motor ini, jadi bakal efeknya catnya rontok, melupas, berkarat segala macem. Apalagi itu dot 5, gue pengalaman gue liat dot 5 jir kacau banget, sampai ini apa namanya pelek gua anjir kacau, udah gua nggak bisa dibilang kapok. Jadi udahlah gue pakai yang ini aja, yang biasa aja, tapi jelas secara kualitas, cara kerja pasti bagus yang diterima. Dan pakai yang biasa seperti juga menurut gue sudah lebih dari cukup. Kembali lagi itu kepilihannya teman-teman gitu ya. Karena motor gue, kenapa gue pakai ini aja, karena motornya basicnya harian gitu. Ini sekarang kita masukin pelan-pelan aja, karena gue nggak ada tempat baru ini, nggak ada yang barang-barang yang mendukung gue untuk cukup lah ya. Nah, aman tapi Bang ya, nggak bocor ya Bang? aman. Jadi lucu ya segini. Biasanya sih sebenarnya untuk sepanjang ini full itu lebih banyak dipakai itu di master rem belakang ya Bang. Paham ya? Jadi nggak harus pakai tabungnya, tapi harus panjang seperti ini. Kalau di belakang kan bisa disumputin. Nah kalau di sini sumputin ke sini dia nggak akan ini. Nah ini enaknya bisa disetel cuy. Tuh. Gua maksimalin di sini dulu aja karena alat sama ini terbatas. Coba biasanya sih kalau nyetel yang original kayak gini tuh mudah. Bukan bocor, aman. Sambil nunggu ini Pak, karena pasti punya cara main dan cara yang berbeda-beda untuk ngepompa ini, apa namanya, ngebuang angin palsu, bunga cara berbeda. Biar mempersingkat videonya, dicepetin aja Pak. Oke deh, udah memakan waktu 15 menit dan alhasil alhamdulillah anginnya keluar. Gila cuy ya. Kita bersihkan dulu anginnya, pasang dulu biar puncaknya ke mana-mana. Jadi adalah kita buka. Kita isi dulu yang di sini.
Enggak, yang ini kabel. Nah, dah bersih. Sip, tidak ada lagi yang palsunya. Nah, itu aja lah. Tuh. Anjir segini pak. Tidak bisa yuk, naik. Dorong bisa nih, pas kuat-kuat terlalu dekat ya. Haus teuing. Oke guys, kita cambuk dulu. Ini cas. Nah, beginilah teman-teman ya, kalau mau tetap rapi dan nggak ngebuang minyak rem, pinter-pinter lah teman-teman ya menjaga nih minyak rem ini berbahaya. Itu bisa ya segini kayaknya, apa kurang tinggi dulu, segini dulu itu segini dulu ya. Yang saudara-saudara harus teman tahu ini teman-teman ketahui Qatar itu tajam. Pada tahu nggak sih bang? Jangan lah. Nah ini kita potong segini. Anjir pak. Hipunya. Pak. Emang hipu. Cutternya yang ini yang bagus atau cutternya ini yang Soalnya. terus lah ya. Ya sekarang tinggal kita kasih tutupnya. Jadi ya seperti ini lah. Isi dulu lagi nggak bang? Isi dulu saya tidak. Sekali Karena sedikit ya. Sagari saya tahu itu. Selang kabel gas. Oke. Jajar kabel gas ya. Op ya. Kaplas itu mah. Kurang. Lupa. Op. Oke. Nah ini kita langsung kita tutup seperti ini. Tep. Akhirnya selesai. Tapi tinggal gua tes drive. Keren banget sumpah. Gua suka nih kayak gini nih. Tinggal nanti dikasih klem lagi di sini bang ya. Klem. Ya buat sementara mah berarti dikat aja lah. Ini oke lah kesimpulannya kalau gua secara grip nanti tinggal gua test drive. Secara gripnya gua kesimpulan R1 ini keren banget dengan range harga itu di 14 sampai 17 harga yang mahanya. Jadi teman-teman kalau mau yang order gua ada satu lagi dan gua ingetin ini barang susah banget karena memang bukan barang-barang yang ditemui banyak banget seperti spare part yang lainnya ya. Mungkin kalau cari kapas koplingnya atau segala macamnya R1 gampang, tapi kalau spare part yang model ini agak susah. Nah, itu gua jujur inden ini bahkan menginjak ke 6 bulan baru keluar ya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Next review terus masalah reading dan gimana rasanya pakemnya karena ini malam dan hujan. Gua akhirin aja, tetap gua ingetin ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.